Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Gubernur kita telah bersama kita. Syukron Pak Gubernur telah hadir. Anda lanjutkan Ustaz pertanyaannya. Siap. Bagaimana bila suami malas kerja, bahkan nggak pernah mau usaha buat cari kerja, dan nggak pernah menafkahi istri semenjak pertama nikah, dan hanya tergantung atau mungkin bergantung kepada sang istri. Berulang kali sang istri memberi modal untuk usaha tapi tidak pernah berhasil, dan uang modal pun habis, nggak tahu kemana. Sedangkan istri kerja ke luar negeri karena sang suami pengangguran. Terus pertanyaannya mana ya? Panjang sekali. Iya. Baik, kemudian Ustaz, sang suami pengangguran karena sang istri harus membiayai anak-anak hasil dari pernikahan pertama. Apakah boleh dan berdosakah bila sang istri minta cerai, dan apakah dosa karena meninggalkan suami untuk mencari nafkah? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang menarik sekali ya, dan ana rasa ini fenomena di negeri kita. Banyak penyebab perceraian itu suami nggak kerja atau suami malas bekerja. Apa solusinya sebenarnya? Yang pertama, kau perlu bertanya, kok bisa kau dapat suami kayak gitu? Naam, kan lelaki itu banyak, maksudnya wanita itu pun juga memilih gitu loh. Ketika ada orang datang meminang, dia juga milih, dia lihat fulan gimana. Banyak terjadi pernikahan itu hanya karena cinta mata. Oh, kayaknya anak sudah senang sama fulan, ini itu, sehingga terjadi pernikahan. Padahal Rasulullah SAW menyuruh kita memilih kriteria tersendiri yang agama dan akhlaknya baik. Agama dan akhlaknya baik. Pernah Hasan al-Basri diajak musyawarah oleh satu orang. Orang itu kayaknya orang berduit ya. Dia tanya, aku ini mau kawinkan anakku sama siapa? Apa kata Hasan al-Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Kau jangan nikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. In ahabbaha akramaha. Kalau dia cinta sama istrinya, istrinya akan dimuliakan sama dia. Wa in karihaha lam yadhlimha. Kalau dia benci sama istrinya, suami tidak akan membolimi, karena dia bertakwa sama Allah. Aku nggak takut sama siapa, aku takut sama Allah SWT. Maka itu yang perlu ditanyakan, kok bisa aku dapat suami kayak gitu? Mungkin karena masa lalu yang tidak benar, dan dia harus kembali kepada Allah SWT, bertobat, agar Allah bisa memperbaiki suaminya insya Allah. Lalu bagaimana? Apakah dia boleh minta cerai? Kalau dikatakan boleh, boleh saja tatkala suami tidak memberikan nafkah kepada dia. Dan seorang istri seharusnya tidak meninggalkan suaminya. Ketika dia meninggalkan suaminya bekerja ke luar negeri, suami itu memiliki hasrat. Makanya kadangkala suami itu nikah lagi sama duit kiriman istri. Iya, karena dia punya nafkah, mau disalurkan kemana sama dia. Dan suaminya zalim, kita katakan zalim suami itu. Gimana dia nikah lagi dengan duit pemberian istri? Seharusnya engkau yang memberikan nafkah kepada istrimu. Maka kalau dikatakan seharusnya engkau tidak meninggalkan suamimu, apalagi kau punya anak, kau kembali bismillah, minta sama Allah SWT, karena kau punya tanggung jawab mendidik anak-anak itu. Kalau suami umpamanya udah dilihat malas bekerja, jadi ada orang yang tipikalnya jadi pegawai, jangan dikasih usaha, bangkrut terus dia. Kita harus tahu suami anak ini kayaknya hanya bisa jadi makelar, ya jadikan makelar, karena makelar itu tidak pegang modal, cuma modal apa? Modal ngomong doang, insya Allah nggak habis tuh ngomongnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita akan mendengarkan langsung kayaknya sambutan dari Bapak Gubernur. Dari tadi kita tunggu ini, mereka sudah haus dari tadi. Nah,